warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you today? Hopefully we are in good condition and happy in this coronavirus pandemic. We must stay at home. Yeah, we study at home, we must play at home and do something from home. But don't be sad. We can study at home with our beloved family by daring or online. Teman-teman, pertemuan kali ini kita masih belajar KD 3.5, yaitu menggunakan kosakata tentang binatang dan aktivitas yang menyertainya di kebun binatang dalam kalimat sederhana dengan pola kalimat simple past tense. Dengan indikator yang ketiga, menghafalkan ciri-ciri tensi simple past tense. Yang keempat, membuat kalimat sederhana dengan pola kalimat simple past tense. Teman-teman, before we continue our study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah awali pertemuan kali ini dengan berdoa bersama. Agar belajar kita makin berlimpah keberkahan dan kemudahan dari Allah, mari kita simak kembali landasan dari unit 3 ini, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 38, surah ke-6 dalam Al-Quran. Teman-teman, mari kita simak lantunan Surat Al-An'am ayat 38 yang akan dibacakan oleh teman-teman kita, tilawah oleh Jandi from grade 5D Abu Hurairah and Sari Tilawah Munis from 5A Abu Ubaidah bin Jarrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bijanahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Shadaqallahul azim. The meaning is, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Tiadalah kami apakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Alhamdulillah, kali ini kita telah sama-sama menyimak satu ayat dari salah satu surah Al-Quran, yaitu surah Al-An'am. Semoga kita akan lebih menyayangi sesama makhluk Allah. Salah satunya adalah binatang. Untuk mereview pertemuan 2 weeks ago, 2 pekan yang lalu, it's about animals at the zoo by KBM Live from studio webinar SDIT Anur by Zoom. And a week ago, sepekan yang lalu, it's about verb to or past tense form, kata kerja bentuk kedua. Okay class, let's continue our study for new topic. Let's make our creative sentences about animals and verbs to in simple past tense. Before we make our own sentences, or sebelum kita membuat kalimat kreatif kita harus mengenal atau mempelajari terlebih dahulu kata kerja bantu atau auxiliary verbs. Yang kemarin kita pelajari ada verb 1, verb 2, dan verb 3-nya adalah
kata kerja utama. Nah, dalam bahasa Inggris, jika membuat kalimat disesuaikan tensisnya atau keterangan waktunya, dan biasanya menggunakan kata kerja bantu dan kata kerja utama. Kata kerja bantu sudah kita pelajari beberapa di pertemuan yang lalu atau last meeting. Contohnya nomor 1. Be, kata kerja bantu bentuk masa sekarang atau present. Am, are, is. Past tense-nya, kata kerja bentuk lampaunya, was, were. Was, past tense dari am, is. Were, bentuk kedua dari are. Contohnya, there are many things in my classroom. There were animals here yesterday. Selanjutnya nomor 2, can. Kita sudah pernah belajar can di Uncle Cheng's building. Contohnya, can I eat some pasta and cheese here? Bentuk kedua atau past tense-nya adalah could, yang artinya bisa atau dapat. Yang ketiga, to be atau auxiliary verbs do, does. Teman-teman fokus kepada bentuk kedua dari do, does, yaitu did. Karena kita akan menggunakan tenses simple past tense untuk membuat kalimat kreatif kita. Oke kelas, look at the formula atau rumus. Untuk membuat kalimat simple past tense, kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, Miss singkat dalam sebuah lagu agar mudah menghafalnya dan selalu ingat. Let's sing together about ciri-ciri simple past tense. Setelah did, verb 1, positif, verb 2, tensesnya past tense. Adverbsnya apa dong? Yesterday, last ago, just now. Kemarin, lalu, yang lalu, baru saja. Simple past tense adalah pola kalimat untuk menjelaskan atau menceritakan aktivitas yang telah terjadi di masa lampau. Dan waktunya telah diketahui atau ada time signalnya. Kata kerjanya atau verbsnya selalu verb 2 untuk simple past tense. Dan to be-nya atau kata kerja bantunya auxiliary verb bentuk 2 juga, yaitu did. Tetapi did hanya digunakan di kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Di kalimat positif tidak boleh ada did. Jika sudah ada did, maka verb utamanya kembali ke 1. Apa sih Miss verb utama? Verb utama itu contohnya seperti visit, visited, traveled, go, went. Nah, itu kalimat verb utama. Dan keterangan waktunya ada 4 yang bisa diberikan kali ini. Adverbs keterangan waktunya. Yesterday, last ago, just now. Kemarin, lalu, yang lalu, baru saja. Oke teman-teman, look at the formula. Lihat pada rumusnya. Ada kalimat positif atau kalimat berita. Kalimat untuk memberitahukan atau menginfokan kepada orang lain. Kalimat negatif atau kalimat sangkalan atau tidak melakukan. Kalimat tanya atau kalimat untuk bertanya yang diartikan apakah. Teman-teman kembali lihat ke kalimat positif. Ya, pertama harus ada subjek. Apa itu subjek, Miss? Yang melakukan aktivitas seperti personal pronouns, kata ganti nama orang, nama binatang atau benda. Contohnya, are you there, we, she, he, it. Atau nama orang,
atau nama binatang. Kalian pasti sudah mengerti atau sudah tahu arti dari I, you, they, we, she, he, it. Karena sudah dipelajari di kelas 4. Nah, selanjutnya verb 2. Verb 2 itu adalah ciri dari simple past tense. Selalu menggunakan verb 2. Atau kata kerja utama dan kata kerja bantunya juga verb 2. Lalu objek, ditambah objek. Apa itu objek, Miss? Objek adalah yang dikenai pekerjaan, seperti nasi, dimakan. Bahasa Inggris, dipelajari. Bola, ditendang. Binatang, disayang-sayang. Ditambah adverb. Apa itu adverb, Miss? Keterangan waktu. Kata keterangan waktu. Contohnya yang tadi kita nyanyikan. Yesterday, last, ago, just now. Nah, pilih salah satu dari 4 keterangan waktu tersebut. Kalimat negatif terdiri diawali dengan subjek atau subjek ditambah did not atau disingkat didn't. Karena kalimat sangkalan atau tidak melakukan yang diartikan tidak. Nah, lalu ditambah verb 1. Kenapa, Miss, jadi verb 1 di kalimat negatif? Karena verb 2-nya sudah diwakili oleh did. Ditambah objek, ditambah adverb. Kalimat tanya dalam bahasa Inggris, ya, untuk kalimat tanya yang diartikan apakah, tinggal memindahkan did-nya atau kata kerja bantunya ke depan subjek atau di awal kalimat. Contohnya, did ditambah subjek ditambah verb 1. Kenapa, Miss, verb 1? Karena verb 2-nya sudah diwakili oleh did. Jadi tidak boleh pakai verb 2 lagi. Nah, ditambah objek, ditambah keterangan waktu. Dan ingat teman-teman, did hanya digunakan di kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Dan to be-nya atau kata kerja bantu simple past tense untuk semua subjek I, you, they, we, she, he, it hanya satu, yaitu did. Nah, selanjutnya karena diartikan apakah jika did berada di awal kalimat, maka jawabannya seperti bahasa Indonesia, apakah berarti ya atau tidak. Kalau ya, subjek ditambah did. Kalau tidak, subjek ditambah did not atau didn't. Sebaiknya disingkat. Teman-teman, untuk setiap tenses, cukup 3 saja yang dihafal ciri-cirinya. 1, to be-nya atau kata kerja bantunya. 2, verbs-nya atau kata kerja utamanya. 3, adverbs-nya, kata keterangan waktunya. Untuk simple past tense, to be-nya did digunakan di kalimat negatif dan interrogatif atau kalimat tanya. Verbs-nya verb 2 untuk kalimat positif. Verb 1 untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Karena verb 2-nya sudah diwakili oleh did. Dan ingat teman-teman, simple past tense selalu menggunakan verb 2 atau to be-nya verb 2. Selanjutnya, adverbs-nya atau keterangan waktunya. Yesterday, last, ago, just now. Contohnya, pekan lalu, last week. Sepekan yang lalu, a week ago. 2 tahun yang lalu, 2 years ago. Berikutnya, mari kita simak contoh kalimat dengan tenses simple past tense. In Indonesian, kita belajar binatang kemarin. Kalimat positif, we studied animals yesterday. Subjeknya apa, Miss? We. Verbnya studied. Karena di kalimat positif verb 2 berarti studied. Objeknya, Miss, animals. Keterangan waktunya yesterday. Rubah, change to
negative sentence. Rubah ke kalimat negatif, tinggal tambahkan did not atau didn't. We didn't study animals yesterday. Kami tidak belajar binatang kemarin. Ini seandainya ya, tidak sesuai dengan kita, hanya contoh. Kalimat tanya dalam bahasa Inggris cukup to be-nya dipindahkan ke awal kalimat atau ke depan subjek. Did we study animals yesterday? Yes, we did. Jika jawabannya ya. Apakah kita belajar binatang kemarin? Yes, we did. No, we didn't. Miss, kenapa kalimat negatif dan interrogatif menjadi verb 1, yaitu study? Karena apa teman-teman tadi? That's right. Verb 2-nya sudah diwakili did. Dan ingat teman-teman, to be did hanya boleh ada di kalimat negatif atau kalimat tidak dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Okay everyone, until here. Any questions? Jika ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, silakan wapri atau WA Japri to Miss Yeti. Thank you for your attention. Miss berharap kalian bisa membuat kalimat kreatif sendiri tentang binatang menggunakan tensi simple past tense. Buatlah di buku tulismu seperti contoh yang Miss Yeti buat. Bahasa Indonesianya terlebih dahulu, rubah ke bahasa Inggris kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif, dan berikan jawaban yes dan no-nya sebagai pembelajaran. Now please look at the task. Sekarang lihat pada tugas-tugasnya. Kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Oke teman-teman, thank you for your attention. Before we end our studying and task, let's pray together by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 times. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week guys. Bye. On holiday there were many places to go. Bill traveled to the mountains, he walked in the snow, he visited